Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ardian di sini. Hari ini kita akan membahas tentang kanulasi akses vaskuler. Di dalamnya akan kita bahas indikator kanulasi fistula terpasang dengan baik itu seperti apa. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada materi hari ini. Baik, akses vaskuler untuk hemodialisa adalah jalur untuk mempertahankan kehidupan pasien penyakit ginjal kronik. Atau biasanya kita menyebut akses vaskuler ini sebagai line of life-nya pasien. Sementara kanulasi adalah suatu intervensi yang memasukkan jarum melalui kulit menuju pembuluh darah sebagai sarana untuk menghubungkan antara sirkulasi vaskuler dengan mesin hemodialisa selama proses hemodialisa. Baik, ini adalah ilustrasi sederhana tentang proses hemodialisa. Di sini teman-teman bisa melihat ada fistula inlet, kemudian ada artery pressure monitor, letaknya di sebelum blood pump. Kemudian setelah blood pump ada heparin port injection. Kemudian setelah itu ada dialyser flow pressure monitor. Kemudian ada dialisernya. Setelah dari dialiser menuju ke bubble trap biru dan di sana atau trap vena dan di sana ada venous pressure monitor. Lalu kembali ke fistula outlet yang masuk ke dalam tubuh pasien. Sebelum kita membahas tentang indikator kanulasi itu terpasang dengan baik atau tidak, kita akan melihat atau membahas ilustrasi ini dulu. Jadi sebelum teman-teman mengetahui atau kita lanjut ke pembahasan tentang indikator tadi, teman-teman ada baiknya melihat dulu di BL-nya, bloodline yang teman-teman punya, itu letak arteri pressure monitornya ada di mana. Karena kalau kita melihat di gambar ini ada dua letak pressure monitor. Yang pertama ada di sebelum pompa, dan yang kedua ada di setelah pompa. Letak ini bisa membedakan hasil ya. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana jadinya kalau dia ada di sebelum pompa dan bagaimana jadinya kalau dia ada di setelah pompa. Nah, coba teman-teman lihat dulu bloodline-nya, kemudian perhatikan di mana letak sensor arteri, ada di sebelum segmen pump atau di setelah segmen pump. Kalau dia di sebelum segmen pump, maka arteri pressure monitor itu valid untuk mengukur ketepatan kanulasi atau bisa digunakan untuk mengukur ketepatan kanulasi. Akan tetapi jika dia berada di setelah segmen pump, maka ini digunakan untuk mengukur tekanan di dialiser. Kalau menurut pengalaman kami di lapangan, untuk mesin-mesin yang BL-nya ada di setelah segmen pump, ini bisa kalau ada keanehan di tekanan arterinya tidak mengindikasikan pada kepatenan akses inlet, tetapi lebih mengindikasikan adanya clotting di tutup dialiser. Kalau yang pressure monitornya ada di setelah pompa. Seperti di gambar ini ada dua pressure monitor, ada di sebelum dan di setelah pompa di dalam saluran ekstrakorporeal itu atau di dalam BL. Tetapi di mesin dialisis yang sering disiapkan oleh vendor itu salah satu ya. Ada yang di sebelum segmen pump, ada yang setelah segmen pump. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan mesin yang pressure monitornya ada di sebelum segmen pump. Ini contohnya.
letak sensor arteri sebelum segmen pump. Teman-teman bisa lihat yang ada di tanda panah biru ini ada belalai panjang ya. Ini tandanya dari laser merah ini lurus sampai kemudian ke atas ini ya. Nah, ini arteri sensornya ada di sebelum segmen pump. Segmen pumpnya ada di sini, di tanda yang berwarna merah. Nah, untuk mesin yang seperti ini arteri pressure monitornya bisa digunakan untuk mengukur ketepatan kanulasi akses vaskuler. Ini contohnya untuk yang ada di sebelum segmen pump. Lazimnya seperti ini ya, tapi ada juga mesin yang letak sensor arterinya di setelah segmen pump. Kita lihat nanti ya. Nah, untuk mesin yang letak sensor arterinya di sebelum segmen pump, maka tekanan atau indikator arteri pressure-nya itu nilainya selalu negatif. Sini teman-teman bisa lihat, untuk yang contoh ada di gambar, ini ada di rentang antara 0 sampai minus 100. Sementara untuk venous pressure itu tekanannya selalu positif ya, atau tekanan venanya selalu positif. Baik, kita lihat untuk mesin yang sensor arterinya ada di setelah segmen pump. Nah, ini contoh untuk yang sensor arterinya ada di setelah segmen pump. Jadi teman-teman bisa lihat untuk yang letak sensor arteri setelah segmen pump ada di tanda panah warna biru ini ya. Ini ada belalai panjang. Letaknya biasanya sih ada di atas bubble trap warna merah. Kemudian dia naik ke atas dan terpasang di sini transducernya ini di P1 ya. Nah, ini untuk ini letak sensor arterinya ada di setelah segmen pump. Di mana segmen pumpnya? Segmen pumpnya ada di sebelah kiri nih, yang tanda panah warna merah. Jadi darah mengalir ke segmen pump terlebih dahulu, baru turun ke bubble trap merah. Di bubble trap merah itu ada belalai panjang untuk mengukur tekanan arteri. Baik, kita lanjut untuk mesin yang seperti ini, itu arterial pressure-nya positif. Karena ini sudah dipengaruhi dengan tekanan dari pompa ya, maka hasilnya adalah sebuah dorongan, jadi hasilnya positif ya. Kalau yang tadi sebelum pompa itu tarikan, jadi hasilnya negatif. Nah, seperti yang di tanda biru ini, tanda panah warna biru, letak sensor arteri setelah segmen pump yang seperti ini, maka tekanan arteri pressure-nya nilainya selalu positif. Sementara untuk tekanan pressure di venanya positif. Jadi yang perlu kita ingat, vena itu mau mesinnya tipikalnya seperti apa saja, tekanannya selalu positif. Tapi kalau arteri tergantung ya, sensornya ada di sebelum pompa atau setelah pompa. Kalau sebelum pompa tekanannya negatif, kalau setelah pompa tekanannya mesti positif. Baik, sekarang setelah teman-teman melihat ini, kalau yang ada di teman-teman itu yang letak sensor arterinya ada di sebelum pompa, maka kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya tentang untuk mengukur yang baik yang seperti apa. Tapi kalau tekanan sensor arteri pressure-nya ada di setelah segmen pump, agak sulit ya, kita tidak bisa menggunakan itu untuk mengukur atau mengetahui ketepatan kanulasi, tapi itu lebih tepat untuk mengukur tekanan di dialiser. Menurut pengalaman, kalau ini sudah tinggi gitu ya, udah tinggi banget, itu ada kemungkinan ada clottingan di dalam tutup dialiser. Jadi belum masuk ke dalam tuh, masih di atas di tutup dialiser, ada sumbatan di situ yang mengakibatkan naiknya tekanan yang ada di arterial pressure ini. Baik, lanjut. Kita mencontohkan untuk arteri pressure monitor yang bagus yang seperti apa ya. Baik, yang pertama, seperti yang tadi kita bahas, bahwa arteri pressure monitor ini tekanannya selalu negatif ya, karena dia ada di sebelum pompa. Baik, dia akan dikatakan sangat baik kalau indikatornya menunjukkan di angka 0 sampai dengan minus 100. Seperti yang ada di gambar ini,
0 sampai minus 100 ini indikatornya ya, yang menyala terang. Sementara yang agak gelap nih di atas dan di bawah ini range ya. Range-nya ini bisa dibuat lebih lebar. Ini range-nya. Kalau angkanya di 0 sampai minus 100, maka ini sangat baik. Atau fistulnya tepat di tengah-tengah pembuluh darah ya, pas banget gitu ya. Kalau minus 100 sampai minus 200 itu dikatakan baik. Ini contohnya. Ini ada di tanda panah ini ya. Kalau dia indikatornya ada di antara minus 100 sampai minus 200, maka dikatakan baik. Sementara dikatakan cukup jika ada di minus 200 sampai minus 300 atau di kisaran sini nih. Seperti tanda panah yang berwarna orange ini ya. Nah, kalau dia sudah di bawah minus 300, maka coba dicek ada yang ketekuk atau tidak, atau mungkin aksesnya kurang pas, diperbaiki kanulasi arterinya atau inletnya. Nah, ini itu dinilai atau dievaluasi saat awal ya, saat kita akan menyambung. Setelah kita mengakses, kemudian kita mau menyambung ke mesin. Yang mana yang mana kibinya itu baru di kisaran 150. Jadi kita menilai di situ ketika indikatornya menunjukkan sangat baik, silahkan teman-teman naikkan kibinya sesuai dengan preskripsi yang telah ditetapkan oleh KGH-nya. Baik, lanjut. Kemudian bagaimana dengan vena? Venous pressure monitor dikatakan sangat baik kalau tekanannya ada di 0 sampai 100. Ini plus ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa tekanan vena itu selalu positif. Dikatakan baik kalau tekanannya ada di kisaran 100 sampai dengan 200. Dan dikatakan cukup kalau tekanannya ada di kisaran 200 sampai dengan 300. Nah, kalau sudah di atas 300, evaluasi tanda-tanda ekstravasasi atau bengkak ya di akses outletnya. Kalau misal ada, iya gitu ya, perbaiki kanalasi vena outletnya. Nah, seperti itu teman-teman, indikatornya dikatakan baik seperti apa, sangat baik seperti apa, cukup seperti apa, dan kapan kita harus mengganti, seperti yang tadi sudah kami bahas. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain, semoga bermanfaat videonya. Selanjutnya akan kita bahas lagi, insya Allah kalau ada kesempatan, akan kita bahas nilai-nilai yang abnormal ya, atau nilai-nilai yang alarm-alarm untuk artery pressure sama alarm-alarm untuk venous pressure itu mengindikasikan apa dan apa yang harus dilakukan akan kita bahas di video yang selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Jangan lupa like dan share video ini dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.